Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Haleluya. Sepertinya kurang bersemangat. Apa karena di luar sana dingin? Aduh, lebih semangat lagi. Coba lambaikan kedua tanganmu. Katakan haleluya. Haleluya. Belum keluar suaranya. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini. Tuhan ada menyertai kita. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Kita masih diberi kesempatan hari ini menginjakkan kaki di gereja ini. Kita memuji Tuhan, kita bertemu saudara seiman kita, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mari manfaatkan waktu yang ada hari ini. Jikalau Tuhan masih kasih kesempatan hari ini, maka beri yang terbaik untuk Tuhan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Sembari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah kami semua yang hadir di sini Tuhan adalah jiwa-jiwa yang rindu, haus akan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, amin. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang, katakan sekali lagi, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ucapkan syukur, katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Oh, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini lagi, katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Katakan, jiwaku, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, amin, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Saya undang semua kita jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Yes, ini kami Tuhan yang rindu Engkau. Kami mengangkat semua tangan kami di hadapan-Mu. Jiwaku haus kepadamu, oh haleluya, ya Allah
Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkau penolong kami Tuhan. Kami bersyukur, kami masih bisa memuji Engkau Tuhan. Oh, katakan lagi, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. bagi hidup kami. Segala perbuatan-Mu ajaib, kami menaikkan pujian kami, sembah kami, menyanjung Engkau Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan lagi, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yes, Kau Yesus yang selalu membuat
kami tinggikan. Dan hanya Yesus yang layak diagungkan di tempat ini. Tidak ada satu kuasa pun yang kami izinkan yang mau mencoba-coba mengganggu pikiran kami, mengganggu hati kami untuk kami boleh memuji Tuhan. Karena kami sudah putuskan, kami hancurkan segala kuasanya, kuasa iblis, roh kegelapan, segala sihir, segala kuasa-kuasa kegelapan. Kami usir dari tempat ini, kami hancurkan segala kuasamu di dalam nama Yesus Kristus. Sebab kami yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mendapatkan suatu hal yang luar biasa hari ini, untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan kelepasan, untuk mendapatkan segala yang terbaik dari Tuhan. Karena Allah yang kami sembah adalah Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Itulah yang akan kami agungkan, dan kami mau bersorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. 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 Berikan dong tos kanan kirinya. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kita semangat walaupun cuaca dingin, kita tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Allah sumber kuatku. Sebab Allah sumber kuat kita. Haleluya. Tiada yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau.
Masih semangat memuji Tuhan? Masih kuat lututnya berdiri? Haleluya! Sebab ada kuasa di dalam Tuhan. Haleluya! Tuhanku menara yang teduh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya! Sebab ada kuasa di dalam Yesus. Sakit penyakit sudah disembuhkan, segala permasalahanmu serahkan sama Tuhan. Amin. Namanya Tuhanku menara yang teduh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Katakan, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan lagi, oh nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Yes Tuhan. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes, sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu kami mau selalu bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang. Yes, itulah iman kami Tuhan. Itu iman kami Yesus. Katakan lagi, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Katakan dengan iman. Ya. Yes Tuhan. Kami tetap percaya. Katakan lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Yes. Thank you Jesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sukacitanya mengalir. Kesembuhan ada. Segala masalah kita Tuhan akan beri jawaban. Tunggu saja tanggal mainnya Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Jika kita tetap memilih setia, maka Allah yang setia juga akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Haleluya. Yes Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ya Tuhan. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biarlah ini janji kita dan doa kita. Haleluya. Katakan lagi. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Yes Tuhan. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak
tetap, yes, haleluya, melayanimu Yesus seumur hidupku. Katakan lagi dengan penuh kasih, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi. Apapun yang terjadi, apapun terjadi, oh, haleluya, sampai akhir hidup, aku kan tetap menyembahmu, tetap menyembahmu Yesus, haleluya, melayanimu seumur hidup kami Yesus. Sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu yang kau dapati. Sekali lagi katakan, oh, sampai akhir di hidupku Tuhan, oh, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata, oh, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu yang kau dapati. Oh, haleluya, ku hambamu yang setia, yang kau dapati kami setia Tuhan, biar kau dapati. Ku hambamu yang setia, kau dapati kami setia ya Tuhan, biar kau dapati. Ku hambamu yang setia, haleluya. Kau persilakan kepada hambanya, haleluya, 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 haleluya. Kita tetap sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, oh, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, oh.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh Allah kami yang perkasa, berkuasa, penuh kasih setia. Kiranya Tuhan seluruh pujian penyembahan kami berkenan menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena itulah yang bisa kami buat Tuhan. Kami tak dapat balas cinta kasih begitu besar yang melebihi hidup kami. Yang bisa kami lakukan memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Terimalah Tuhan seluruh pujian penyembahan kami. Dan saat ini kami mau menerima bagian Tuhan untuk memberkati kami dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Firman-Mu akan melakukan kehendak-Mu jadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom alahim. Jawabnya alahim shalom. Ya. Kalau di saudara kita assalamualaikum, jawabnya apa? Waalaikumsalam. Saudaraku, kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mana bagian Tuhan akan diberikan buat kita, yaitu firman Tuhan yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, kata firman ya. Jadi di sini dikatakan di kitab Roma, mari kita buka Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita lakukan? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabnya apa? Tidak ada. Karena yang melawan kita, siapa yang dihadapi? Allah dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, di sini karena di akhir zaman ini kita banyak menghadapi masalah, tantangan ya. Silih berganti dalam hidup kita. Di sini siapa yang jarang bahkan tidak pernah mendapat tantangan atau kesulitan? Coba angkat tangan. Mungkin ada juga sih. Coba angkat tangan.
Oh enggak ada ya, puji Tuhan. Namun dikatakan apapun tantangan kita hanya berserah kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan apa? Bertindak. Ya. Jadi yang melawan kita itu otomatis Allah. Kalau sekarang ini zaman apa? Allah Roh Kudus. Allah kita tidak bisa kita lihat, tetapi melalui kuasa Roh Kudusnya kita bisa merasakan kapanpun kita berseru kepada Dia, Dia ada. Amin. Karena Dia hanya sejauh doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di keluarga besarku GB Tanah Merah ya, seringkali kita menjalani hidup ini jujur secara manusiawi. Kita seringkali minta tolong sama Tuhan. Tapi kenyataannya di dalam kita minta tolong pada Tuhan, tapi cenderung kita ingin menolong diri sendiri. Tanpa kita sadari kita ingin melindungi diri sendiri. Tanpa berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Bahkan di saat kita sedang mohon pertolongan Tuhan, kita masih juga berusaha menolong diri sendiri. Kita udah minta sama Tuhan, tapi kita berusaha untuk menolong diri sendiri. Dan itu manusiawi saudaraku ya. Tetapi kita yang sudah menerima firman kebenaran dari Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudusnya, kita akan dimampukan. Tadi saya katakan masih berusaha menolong diri sendiri. Apa penyebabnya? Karena seringkali kita manusia tidak dapat melihat Tuhan bekerja atau berkarya dalam hidup kita. Mengapa demikian? Meskipun kita dikatakan orang Kristen ya, pengikut Kristus, kita ini hanya melihat apa saja yang di depan mata. Kita lihat banyak kekacauan, kesulitan, banyaknya tantangan ya. Semuanya itu saudaraku disebabkan oleh apa? Kita tidak kuat karena kita masih sekedar percaya pada Tuhan itu sekedar agama. Jadi yang saya maksud sekedar agama itu ya kita Kristen. Oh, aku Kristen, pengikut Kristus. Tetapi bagaimana mendalami dalam mengasihi Kristus itu, dalam percaya kepada Yesus itu seperti apa? Kalau orang Kristen semua sudah betul-betul menjadi pengikut Kristus, kan dikatakan melalui firman-Nya Allah turun menjadi manusia, yaitu firman-Nya telah turun menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1 ya. Kita hanya sekedar tahu begitu tetapi tidak mendalami. Sehingga kita masih ya istilahnya menduakan Tuhan ya. Kita menduakan Tuhan saudaraku. Karena kita tidak betul-betul, makanya saya ya, tidak betul-betul kita berserah kepada Tuhan. Maka saya selalu tekankan buat jemaat, buat keluarga kita. Ayo pelajari dan bekali hidupmu dengan 7 tingkatan iman itu. Dasar kekristenan itu, 7 langkah itu harus betul-betul menyatu dalam hidup kita. 7 langkah iman ini aja, apa dasar ini tidak semua tahu, biarpun saya sering ajarkan ya. Pertama apa? Mendengar percaya. Kedua, bertobat dan buah-buah pertobatan. Ketiga, bertindak dengan apa? Baptisan selam. Keempat, baptis Roh Kudus. Kelima, buah-buah Roh Kudus. Keenam, karunia Roh Kudus dan jawatan Roh Kudus.
Jawatan dari Roh Kudus inilah yang membuat kita, memperlengkapi kita ada kuasa. Bagaimana kita bisa menerima kuasa kalau 7 langkah iman ini, 7 langkah dasar kekristenan ini kita tidak betul-betul jiwai atau pahami. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, karena kita hanya sekedar beragama. Maka sekarang banyak sekali ya para pemuka agama meneliti, mendalami firman kebenaran itu, sehingga mereka dicelikkan mata hatinya. Bagaimana dengan kita orang Kristen, pengikut Kristus? Sudahkah mata hati kita terbuka betul dan menyatu kita dengan firman Allah yang hidup itu? Maka kita harus lakukan itu, dan kita lakukan semua yang dikatakan 6-7 sempurna ya. 6 langkah ini, dasar langkah iman ini. Percaya pada Yesus itu yang bagaimana? Karena Yesus turun ke dunia, Allah turun ke dunia, menjadi anak yang namanya Yesus, memberikan teladan. Semua yang dikatakan di firman Tuhan ini dia lakukan. Dia Tuhan kok, tapi kenapa harus dibaptis? Sampai dia minta Yohanes, Yohanes baptislah aku. Apa jawab Yohanes? Tidak layak aku membuka kasutmu. Akulah yang harus patutnya dibaptis. Tetapi akhirnya Tuhan katakan apa? Sudah sepatutnya lah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita mau menjadi disebut lebih daripada pemenang. Kalau kita langkah-langkah kekristenan ini tidak kita ikutin, tidak kita jiwain, ya firman itu akhirnya kembali. Padahal firman Tuhan katakan, firmanku tidak pernah kembali sia-sia. Sekali aku berfirman, aku melakukan kehendakku jadi. Jadi kalau kita mau melihat kuasa Tuhan bekerja, melihat kuasanya diberikan buat kita untuk kita menjadi saksi Kristus, karena dikatakan di kitab Markus juga, di kitab Matius, pergilah ke seluruh bumi. Pergilah ke seluruh bumi. Jadi kalau semua bangsa menjadi muridku. Yang enggak apa-apa bang. Yang mendengar, percaya, dibaptis, diselamatkan. Itu urut-urutannya. Enggak bisa hanya loncat-loncat, enggak bisa. Yesus adalah pintu. Tuhan enggak pernah mengajarkan kita untuk lewat jendela. Kita lewat pintu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapapun tidak sampai kepada Bapa atau ke surga, ke Allah, tanpa melalui aku, kata Yesus. Karena waktu itu dia sebagai anak manusia. Maksudnya itu menunjuk pada dirinya juga. Tidak akan sampai, tidak akan bisa kita mengerti kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita kalau kita tidak melakukan semuanya. Ya. Jadi supaya tidak sia-sia apa yang diteladankan Yesus, mari kita juga harus jadilah pelaku-pelaku firman. Amin. Jangan menjadi pendengar saja. Kalau kita hanya menjadi pendengar, ya kita dari kecil seperti saya lah. Dari kecil udah diajarkan berdoa tiap pagi, malam. Bapak saya dulu meskipun apa ya memang dari dulu udah diajarkan begitu. Kami selalu berdoa, minimal kadang kalau pagi nggak sempat, malam itu harus bersama-sama. Habis makan malam, karena kami banyak, kami di tikar. Habis makan itu kami lalu berdoa bersama-sama. Itulah yang saya tidak bisa lupakan, dan itulah yang menjadi bekal juga bagi saya. Saya percaya kalau kita semua mengajarkan ini dan mempraktekkan doa pagi, tidak sempat doa pagi bersama, ya sendiri-sendiri, dan doa malam bersama. Kalau malam itu harus.
Saudaraku, itu tidak sia-sia yang kita lakukan, indah loh. Karena saat kita memuji Tuhan, di situ hadiratnya turun. Ya, saya percaya kalau semua keluarga besarku di GBI Tanah Merah ini menjadi pendoa-pendoanya Tuhan. Di tengah-tengah keluarga selalu dipraktekkan itu doa. Saya percaya apapun tantangan kesulitan yang engkau hadapi, itu akan bisa dihadapi bersama, bersahati. Suami dengan istri, anak. Tapi kalau udah sendiri-sendiri, yang penting berdoa. Terus berdoa sendiri-sendiri, tidak ada kesempatan tiap hari memberi kesempatan untuk keluarga. Ada masalah, ada kesulitan karena doa kita itu hanya formalitas atau yang penting udah berdoa. Jadi sebagai kewajiban, bukan kebutuhan. Kalau kita membuat doa itu, memuji menyembah Allah itu karena kebutuhan, sulit apapun atau serepot apapun, tetap waktu itu ada untuk Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya loh. Jadi kebenaran Tuhan betul-betul harus kita pelajari dan kita praktekkan, kita lakukan. Kalau kita hanya mendengar tidak menjadi pelaku, sama kita menipu diri sendiri. Makanya banyak orang Kristen jadi penipu. Karena suka menipu diri sendiri. Banyak orang Kristen yang menjadi penipu. Seringkali saya hadapi seperti itu. Kita sudah tolong, ternyata di balik itu mau membohongi atau menipu kita. Dan saya hanya serahkan sama Tuhan itu. Biarlah Tuhan yang beracara. Saya hanya selalu berdoa, Tuhan roh pertobatan curahkan buat mereka yang tidak tahu mengucap syukur. Saudaraku, kalau kita ke gereja, motivasi kita hanya mau ketemu teman, saudara, bukan sungguh-sungguh karena haus untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menyembah meninggikan Dia. Datang dengan percuma, pulang akan dengan percuma. Tapi saya percaya di sini nggak ada, tapi sana sini banyak saudaraku. Sehingga pulang-pulang malah berkelahi ya, pulang-pulang malah berbuat yang tidak baik. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita akan mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Saudaraku, karena begitu dangkalnya pengenalan sebagian orang Kristen kepada Tuhan, sehingga tidak mempercayakan seluruh hidupnya, ya, tidak mempercayakan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan katakan, jikalau engkau suam-suam kuku tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau, kata Tuhan. Di akhir zaman nanti, kalau yang kekristenannya setengah-setengah, dalam melayani juga setengah-setengah, sama itu karena tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Aku akan memuntahkan engkau, maksudnya Tuhan akan menolak. Jadi semua yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan, itu nanti yang diterima oleh Tuhan dan masuk di dalam kehidupan kekal. Saudaraku, kalau sudah mati, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Tidak ada kesempatan lagi untuk menjadi pelaku firman. Selagi hidup, mari dengar dan lakukan firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan dan praktekkan. Ya, saudaraku yang kasih, jangan kita hanya sekedar beragama ya. Dari beragam peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, jatuh bangunnya kita seharusnya semua menjadi landasan pengenalan akan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan loh kita mengalami ujian, mengalami kesulitan, bahkan penyakit seperti yang saya ini ya. Tapi itu membuat
saya tidak pernah mau bersungut-sungut. Saya tidak pernah, Tuhan kok aku udah melayani kok masih gini. Enggak. Aku tahu di balik ini semua ada maksud Tuhan yang indah. Bayangkan saudaraku juga Tuhan izinkan. Habis opung gembala Tuhan panggil. Kita dapat berita kalau Pak Gembala harus di bypass. Karena jantungnya dipangkal daripada pembuluh jantungnya itu ada mampet. Mampetnya sudah 80% dikatakan ya. Saya katakan pada Tuhan, Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan anakku, baik melalui bypass atau melalui dengan mujizat-Mu. Karena aku tahu mujizat-Mu tetap ada. Selama kami masih hidup, mujizat-Mu tetap ada bagi kami. Dokter Pineng juga bilang, Ibu tidak ada obat yang lain atau tindakan yang lain selain Ibu harus diangkat bonggolnya, diganti. Saya tanya ganti bonggol berapa? 350 juta. Bypass berapa? 400-an. Wah, kalau dua-duanya ditindak dokter udah 750. Padahal waktu Pak Gembala sakit sampai Tuhan panggil itu udah habis 700 juta anak-anak. Tapi saya enggak bersungut-sungut. Saya percaya kalaupun Tuhan izinkan itu sampai mengalami pengeluaran besar, karena Tuhan tahu Dia akan memberi yang lebih baik lagi. Amin. Saya hanya katakan, aku minta peneguhan dari Tuhan. Aku tidak mau langsung ditindaklanjuti oleh dokter, baik melalui penggantian bonggol panggul maupun anakku. Kalau Tuhan mau menyembuhkan bisa melalui tangan dokter, alat operasi, dan Tuhan berdaulat juga untuk memberikan dia kesembuhan dengan mujizat-Mu. Jadi ini kami sedang bergumul, lagi sedang terus banyak ke dokter jantung, ke rumah-rumah sakit yang menangani jantung ya, sambil kami berdoa. Itu Tuhan sedang mengizinkan ujian itu. Karena Tuhan kata 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kau alami itu adalah pencobaan biasa. Kalau bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, wah luar biasa banget itu. Apa biaya untuk situ? Enggak, kalau kami enggak. Saya percaya kok Tuhan atur yang terbaik. Pencobaan-pencobaan yang kau alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Manakala engkau dicobai itu bukan Tuhan mencobai. Tuhan tidak pernah mencobai kita umatnya. Yang mencobai itu iblis. Saat kita dicobai oleh iblis itu, maka dia memberikan jalan keluar sehingga kita sanggup menanggungnya. Amin. Jadi saudaraku yang ada di keluarga besar GBI Tanah Merah, apapun masalahmu, apapun penyakit yang kau tanggung saat ini, kau derita, ingat, kekasih kita mengizinkan itu untuk kita berserah sepenuhnya kepada Dia, maka Dia akan bertindak. Amin. Kalau kita setengah-setengah menyerah kepada Tuhan, jangan harap Dia bertindak, karena kita sebagai pengikut Yesus itu hanya sebagai karena dasar agama aja. Jangan. Ayo mulai saat ini, karena dikatakan tadi temanya ya, Allah ada di pihak kita, ya Roma 8 ayat 31 ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi intinya Tuhan mengajar kita untuk kita melekat pada Dia. Rasakan dan alami kuasanya. Kita harus mengalami Tuhan setiap-tiap hari. Amin. Sehingga tidak akan mungkin ada sungut-sungut lagi keluar dari hati kita, mulut kita. Tetapi yang ada hanya pengucapan syukur dan permohonan. Permohonan yang tidak putus-putus, yang itu sangat Tuhan dengar.
Tapi kalau kita memohon pada Tuhan karena hanya butuh aja, tidak ada tujuan untuk kita memohon jawabannya, pertolongannya. Tuhan tahu. Tuhan tahu isi hati kita kok. Selalu saya katakan, di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, pura-pura alim, pura-pura menjadi pelaku firman, padahal tidak dari segenap hatinya, karena dia tidak punya pengenalan akan Allah. Mari saudaraku, keluargaku di GB Tanah Merah, mari kita harus mengenal Allah dengan benar. Tanpa pengenalan kepada Allah, kita akan mengalami kebimbangan. Apalagi sedang mengalami tantangan, kesulitan, kita akan terus bimbang. Karena kita mau berusaha menolong diri sendiri. Kita berusaha dengan kekuatan sendiri. Maka banyak orang jadi kecewa. Tuhan katakan, jangan kau kecewa sehingga menolak aku, kata Tuhan. Seringkali orang Kristen kecewa karena mengalami kesulitan atau doanya belum dikabulkan. Saudaraku, Tuhan ingatkan buat keluargaku GB Tanah Merah ya. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang pada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Pengenalan akan Tuhan buat kita tahu siapa yang kita sembah selama ini. Jadi kita harus betul-betul mengenal. Sebagaimana kita suami istri ya. Makanya dilihat aja, kalau suami istri tahu-tahu masih 5 tahun atau 10 tahun udah cerai. Tapi kalau sudah mengenal betul, sudah menyatu hati suami atau istri, kedua belah pihak sudah menyatu hatinya, pasti dirinya itu menjadi diri kita menjadi diri suami. Itulah yang saya alami 52,5 tahun bersama Opung Gembala, saudaraku. Dalam suka dan duka, bukan kami tidak pernah mengalami duka, banyak kami mengalami duka. Dan puncaknya Tuhan mau melihat apakah saya hanya mengandalkan suami, mungkin tanpa setahu saya, tanpa saya sadar. Karena begitu baiknya suami, begitu sangat bertanggung jawab pada keluarga. Mungkin tanpa saya sadari, mungkin saya mengandalkan suami. Kemana-mana tidak pernah pisah. Pelayanan ke daerah juga selalu sama-sama. Apapun kami selalu sama-sama. Tidak pernah kami, maaf kata ya, pisah kamar aja nggak pernah. 52,5 tahun. Kecuali kalau ada rombongan atau keluarga ya. Saudaraku, begitu juga kita harus intim dengan Tuhan. Kalau kita hanya kenal-kenal begitu aja, atau seperti sahabat, Tuhan kita itu lebih dari sahabat, lebih dari kekasih jiwa kita. Makanya Tuhan cemburu kadang-kadang kalau kita lebih mengutamakan atau mengasihi dunia ini daripada pada Tuhan. Nah, ini saya mengalami ujiannya. Kalau aku ambil suamimu, nah baru kau harus bisa mandiri. Jadi mandiri itu berat loh saudaraku. Nah itu sudah saya rasakan kok. Dalam kondisi saya yang sakit-sakitan ini, dia selalu menolong saya. Bukan saya yang jadi penolong, padahal sudah salah. Perempuan artinya apa? Penolong. Nah ini Tuhan tegur saya tidak malu untuk menceritakan ini. Ya karena suami juga melihat, kalau misalnya saya udah di tempat tidur ini, pagi-pagi mau minum air panas, tanpa saya minta udah diambilkan. Jadi mungkin Tuhan melihat saya harus diajar dulu.
Diajar untuk jadi penolong yang benar. Karena memang waktu perempuan bermazmur saya bentuk 2 tahun yang lalu. Ini yang mau kedua dan mau ketiga ini tahun ini. Di situ Tuhan kasih tahu. Ayat emas yang Tuhan kasih tahu permulaan saya membuat perempuan bermazmur. Karena perempuan itu artinya gereja Tuhan. Perempuan artinya adalah perempuan secara sejati dan penolong. Itulah perempuan. Jadi perempuan harus di dalam kehidupannya bermazmur. Bermazmur itu yaitu menyanyi dalam hadirat Tuhan terus. Nah, kita kadang-kadang kesibukan dengan baiknya suami, ya. Kita lupa kalau kita jadi penolong. Saya berikan itu 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19 itu. Bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur atas segala hal, dan jangan padamkan roh. Mungkin seringkali karena kita mengandalkan manusia, kita roh kudus itu dalam hati kita mulai berkurang. Mulai berkurang apinya. Sehingga Tuhan izinkan segala ajaran, teguran yang diizinkan Tuhan itu akan mendatangkan pertobatan. Amin. Jadi jangan kecewa kalau ada teguran, ajaran dari Tuhan yang diizinkan Tuhan, ya. Semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang betul-betul mengandalkan Dia dan berserah kepada Dia. Saudaraku, sekarang saya lagi tertatih-tatih untuk menjadi perempuan. Saya nggak sadar kalau baru saya ingat puluhan tahun yang lalu saya membuat persekutuan karyawan-karyawati mandiri. Dengan Pak Opung Gembala Tuhan panggil, saya diingatkan, saya tergerak untuk membuat perempuan mandiri. Jadi perempuan yang bisa melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan dengan sendiri. Bukan mengandalkan suami lagi. Saudaraku, segala teguran ajaran Tuhan itu indah. Untuk kita semakin dalam mengalami Tuhan, tidak akan ada lagi sungut-sungut. Tidak akan ada lagi kecewa. 2 bulan seperti yang saya katakan lalu. 2 bulan setelah Pak Opung Gembala Tuhan panggil. Saya bilang, Tuhan gak mampu aku. Dia begitu baiknya 52,5 tahun bersama aku. Kok harus kau ambil dalam kondisiku seperti ini, Tuhan? Kenapa tidak kau panjangkan umurnya? Tuhan ingatkan saya. Tuhan taruh suaranya di hati saya. Bukankah aku sudah mengabulkan doamu, permohonanmu? Bukankah engkau pada waktu dia sakit 16 tahun yang lalu kena kanker, potong 35 cm ususnya di Pineng karena kankernya sudah stadium lanjut. Saya katakan, Tuhan, kalau Hizkia engkau tambahkan umur 15 tahun lagi. Hizkia yang sudah ditentukan Tuhan akan mati. Tapi karena Hizkia meratap, datang kepada Tuhan dengan hancur hati, dia katakan, Tuhan berikan aku perpanjangan umur. Jangan kau ambil dulu aku, kata Hizkia. Tuhan kabulkan doa Hizkia. Diberi berapa tahun? 15 tahun. Perpanjangan umur bagi Hizkia. Dan itu ternyata keluar dari hati saya, dari mulut saya. Kalau Hizkia engkau berikan Tuhan perpanjangan umur 15 tahun lagi. Berikan Tuhan suamiku 15 tahun. Dia sejak 15 tahun setelah dioperasi di Pineng, gak pernah sakit. Sakitnya hanya 2 bulan. Tuhan panggil. Setelah 15 tahun lebih, saya dikasih setengah tahun bonus. Jadi 15,5 tahun yang lalu Tuhan sudah jawab doa saya. Diberikan dia panjang umur 15 tahun tambah bonus setengah tahun. 15,5 tahun, saudaraku. Waktu saya katakan, Tuhan kok enggak kau kasih, Tuhan, perpanjangan umur. Doaku biasanya kau kabulkan, kali ini kok enggak kau kabulkan, Tuhan.
Saya takut bersungut, saya hanya mengeluh itu pada Tuhan ya. Saat saya mengeluh itulah Tuhan berbicara. Bukan tidak kukabulkan doamu, karena kau minta seperti Hizkia ku beri. Oh iya juga Tuhan ya. Ternyata aku yang kurang ucap syukur. Engkau sudah berikan suamiku pertambahan umur 15 tahun selama ini, bahkan kau beri bonus setengah tahun. Jadi sejak itu saya hanya kalau merasa, karena tetap sampai saat ini saya tetap merasa kehilangan ya. Tapi Tuhan ajar selalu mengucap syukur dalam segala hal. Itulah dari perempuan mandiri yang saya bentuk, perempuan bermazmur saya katakan. Dan ini juga kalaupun nanti saya akan membentuk perempuan mandiri, ini juga natsnya. Supaya kita betul-betul mengucap syukur dalam segala hal. Tetap ada sukacita. Tetap ada dalam doa. Jadi bukan terus kita kecewa, terus jauh dari Tuhan. Terus ngikutin kegiatan-kegiatan dunia, jangan. Segala sesuatu coba pelajari atau teliti seksama. Apapun yang Tuhan izinkan, yang diberikan buat kita, yang Tuhan izinkan, kesulitan atau apapun, penyakit apapun, itu ada maksud Tuhan. Amin. Karena Tuhan sayang buat kita. Tuhan sayang. Jadi di sini dikatakan saudaraku, ayo, mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yaitu kita mengalami Dia, tiap-tiap hari kita mengalami Tuhan. Selalu ada hubungan yang manis dengan Tuhan. Jangan seperti Opung ini. Karena mungkin Tuhan masih kurang melihat saya mengenal Dia dengan benar, atau kurang mengucap syukur. Sehingga Tuhan izinkan dia dipisahkan dari saya. Dan sekarang saya juga selalu berusaha, aku mengucap syukur dalam segala hal. Firman-Mu itu tergenapi dalam hidupku Tuhan. Jangan padamkan rohku. Roh yang di dalam aku jangan sampai padam Tuhan. Karena itulah modal buat kita, yaitu Roh Kudus dengan buah-buah rohnya yang membekali hidup kita. Tanpa kita dibekali dengan buah-buah Roh Kudus dan karunia-karunianya, kita tidak akan berhasil melayani, atau kita kapanpun tidak siap melayani. Mintanya harus dilayani terus. Ya, tapi kalau di sini saya percaya, saya mengucap syukur, siap melayani semuanya. Ya, karena saat kita melayani pekerjaannya, melayani Tuhan, Tuhan akan melayani kita lebih dari segala yang kita butuhkan. Kita butuh sukacita, kita butuh damai sejahtera, semua diberikan saudaraku. Sehingga kita memancar kasih Kristus itu dalam hidup kita. Tanda kita sudah mengenal Dia dengan benar, kasih Kristus akan memancar dari hidupmu. Melalui perkataan, melalui sikap perbuatan, itu akan terpancar dari hidup kita. Amin. Jadi mari kita sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Karena yang melawan kita urusannya dengan Tuhan. Siapapun yang merugikan kita, urusannya dengan Tuhan, bukan dengan kita. Urusan kita hanya menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadilah berkat dimanapun kau berada, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diberkati dan mendapat berkat. Atau sebaliknya kita memberkati, pasti Tuhan kasih berkat. Itu sudah kunci dari Tuhan itu. Karunia, kita butuh karunia dan jawatan roh. Itu dasar ke-6. Dasar kekristenan yang ke-6. Kita minta dari Roh Kudus, Tuhan, jawatan apa yang kau berikan buat aku? Apa jawatan nabi? Nabi itu suka bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan. Itu jawatan nabi. Kalau dia jawatan rasul, dia suka ngumpul-ngumpulin orang,
membuat persekutuan, membuat doa, itu namanya dia punya jawatan rasul. Kalau jawatan gembala, dia suka menasehati, membina, bahkan dengan kata-kata teguran, dengan nasihat. Itu dia punya jawatan gembala. Bukan harus jadi gembala. Kalau gembala sidang itu yang diberi oleh manusia. Ya, tapi kalau jawatan gembala itu dari Roh Kudus. Jadi kita bisa lihat setelah kita dipenuhi Roh Kudus, melekat pada Roh Kudus, kita ini jawatannya apa? Atau penginjil. Penginjil itu menyampaikan pesan Tuhan kemana-mana. Kadang-kadang dengan keras. Penginjil itu suka nunjuk-nunjuk kesalahan orang melalui firman Tuhan. Menasehati dengan keras, itu penginjil. Dulu saya selalu, sampai ada pertama kali kita bikin gereja, ada jemaat pengurus yang akhirnya keluar. Karena saya templak dari mimbar. Maka saya dari dulu pertama kali jadi hamba Tuhan, saya udah dicap penginjil. Karena suka negur dengan keras. Itu penginjil. Nah, sekarang kita minta apa? Jawatan apa dari Roh Kudus? Kita minta loh itu. Mintalah maka akan diberi. Amin. Nah, kalau kita tidak pernah minta, nggak mau repot amat kalau dikasih jawatan. Loh itu perlu saudaraku. Lalu karunia-karunia Roh Kudus. Ada sekian banyak karunia. Karunia menyembuhkan. Karunia mujizat. Karunia bernubuat. Karunia berbahasa roh. Berbahasa roh itu artinya dia bernubuat dengan bahasa roh, tetapi harus ada yang menerjemahkan. Lalu karunia mengajar. Banyak karunia saudaraku. Karunia hikmat, marifat. Karunia hikmat itu indah sekali dan kita harus kita minta sebagai hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan. Karena dengan karunia hikmat yang Tuhan berikan, kita bisa kalau berhadapan dengan seseorang, meskipun kita baru kenal, Roh Kudus itu memberikan kita hikmat untuk orang ini begini. Orang ini hatinya begini atau kehidupannya begini. Itu Roh Kudus terus ingatkan. Tetapi orang lain tidak bisa ngerti apa yang dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita yang dikasih Tuhan kuasa untuk bisa menilai seseorang, tapi orang lain tidak bisa menilai kita. Orang lain hanya menilai kita, oh dia itu hamba Tuhan. Jadi saudaraku, indah sekali kalau kita diperlengkapi untuk mengenal dia dengan benar ya. Jadi jangan sampai kita kemana aja kita seperti kalah dan kalah. Tuhan katakan di sini Mazmur 25 ayat 14. Itu tadi yang saya bacakan tadi ya. Pengenalan akan Tuhan membuat kita tahu siapa yang kita sembah selama ini. Dan itu bukan berdasarkan kata orang, tetapi karena kita sendiri menjadi begitu akrab dengan Tuhan dan mengenal hatinya. Ya, saudara akan alami kalau semakin melekat pada Tuhan itu indah sekali saudaraku. Indah sekali. Sehingga apa saja kita ingin memberi untuk Tuhan. Apa yang terbaik untuk Tuhan kita mau beri. Benar loh saudaraku. Setelah opung gembala pergi, saya rasanya nggak butuh apa-apa. Rasanya semuanya biasa-biasa aja. Lain dengan waktu Pak Gembala ada ya. Masih pergi misalnya ke mall itu masih lihat yang indah-indah. Sekarang enggak. Orang makanan aja saya rasa kayak biasa-biasa aja. Dibawa anak-anak ke restoran yang enak begitu. Baik di Pineng atau di mana, rasanya kok biasa aja. Enggak istimewa gitu. Dibawa ke Bali, rasanya hampa. Tapi kalau udah ketemu dengan saudara seiman, dengan keluarga besar GB Tanah Merah terutama ya,
kesusahan itu rasanya hilang. Tapi mau pulang nanti lain lagi. Ya, karena itu silih berganti dalam proses ya saudaraku. Makanya kita harus saling mendoakan. Saudaraku, karena hanya pada Allah saja kita tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku. Hanya dia gunung batu kita saudaraku dan keselamatan kita. Kemuliaanku gunung batu kekuatanku. Tempat perlindungan ialah Allah. Jadi jangan sampai kita berlindung kepada kekuatan manusia. Berlindunglah kepada Allah melalui setiap hari engkau berkomunikasi dengan Tuhan. Saudaraku, segala sesuatu dapat berubah, hilang ataupun habis. Ya. Sesuatu akan berubah seperti yang kami alami. Maka ini kita lagi bergumul. Biarlah Pak Gembala kita ini diberikan Tuhan panjang umur. Sampai tiap hari saya lakukan apa? Kalau ada kutuk kematian usia muda, aku putuskan dari hidup anak cucuku. Karena aku teringat bapakku matinya muda, 49 tahun. Mamaku setelah dibaptis, setelah menerima Roh Kudus, meskipun dia sampai meninggalnya dia karena bapak saya salah satu pendiri HKBP di Semarang. Sampai meninggal dia dibawa ke gereja karena dia salah tua-tuanya di HKBP. Tapi dia melakukan baptis selam. Dan setelah dia terima baptis selam, umurnya panjang, 78 tahun. Tidak terlalu panjang sih 78 tahun, tapi ya dibanding dengan saudara-saudara yang lain. Dari bapak saya mati-mati muda semua. Jadi kita kalau udah tahu firman, kita apa celah-celah yang terbuka, kita sudah bisa putuskan. Misalnya kutuk perceraian di keluarga ada atau di orang tua ada, putuskan. Kutuk perpecahan, kalau keluarga sering bertengkar aja, itu karena kutuk juga. Kutuk adat istiadat, karena kita percaya dengan petuah nenek moyang. Itu harus diputuskan, kalau tidak itu akan berakibat kepada anak cucu kita. Nah ini juga Fredrik divonis dengan harus bypass. Teringat aku dengan bapakku. Bapakku umur 30 sekian tahun udah di bypass. 49 tahun kurangi 15 tahun baru meninggal. Jadi umur 30-an lah ya. Saudaraku, ayo. Carilah dahulu kerajaan Allah. Lakukan kebenaran Allah, maka kita ini seperti hidup dalam terang yang bercahaya. Supaya kita menjadi garam dan terang dimanapun kaki kita berada. Kita jadi berkat, bukan menjadi sandungan. Saudaraku, ayo. Apapun yang kegagalan, mungkin sering gagal. Putuskan juga itu. Ibu saya dan saudara saya masih hidup waktu itu. Semua terima baptisan. Kalau nggak salah 15 atau 16 orang sekaligus dibaptis waktu saya pelayanan ke Semarang. Saya bawa hamba Tuhan dari Makassar untuk doakan ibu saya dan saudara-saudara saya, itu saya dan adik-adik saya, karena saya perempuan yang paling besar. Saudaraku, setelah saya juga melayani mertua saya di kampung, umur 85 tahun, terima baptisan selam. Padahal udah gak pernah mandi. Waktu itu diselamkan, kebetulan punya bak yang besar ya, bak penampungan air. Dicelupkan di situ oleh Pak Arasiahan. Kami undang Pak Pendeta Arasiahan untuk datang bersama Pak Opung Gembala untuk melayani. Datang dari Jakarta membaptis mertua saya. Karena mertua saya injili dulu. Inang, tahap-tahap dasar kekristenan saya ajarkan kepada mertua saya. Harus kita lakukan ini, Nang. Itu baptisan selam itu, ini saya bacakan. Saya nggak tahu bahasa Batak, tapi saya bawa Alkitab bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Karena mertua saya nggak bisa bahasa Indonesia ya.
Lalu saya baca bahasa Indonesianya dan bahasa Bataknya. Apa jawab Minang saya? Kalau itu memang firman Tuhan, kenapa kita tidak lakukan? Wah, kaget saya. Langsung itu waktu saya bacakan itu. Mendengar percaya. Bertobat dan harus nampak buah pertobatan dari baptis. Sesuai dengan yang diajarkan Yesus. Jadi ini nang gimana? Ya kalau itu firman Tuhan, kenapa kita tidak lakukan? Saya langsung telepon ke Jakarta. Pak, cepat datang bawa hamba Tuhan. Karena kami belum hamba Tuhan waktu itu. Saya hanya panggilan penginjil. Saya bilang, datang mereka. Malam datang, pagi besoknya dibaptis, langsung kami terus pulang. Karena ketahuan sama ponaannya mertua saya. Karena mertua saya sempat habis dibaptis tuh megap-megap. Mungkin kaget ya. Kaget waktu dicelupkan itu dingin sekali. Di paha itu dingin. Kami celupkan begitu terus megap-megap. Waduh. Kami sudah angkat taruh tempat tidur, saya keringin rambutnya, badannya. Masih megap-megap sampai dia bilang. Karena dia sangat sayang sama kemenakannya, berenya. Dia bilang, Jo, panggil si Anu. Saya tutup itu semua jendela. Saya ini saya terus usahakan. Lalu Pak Ara bilang, ada obat apa yang biasa diminum? Saya lihat dulu. Rupanya Pak Ara dulu sekolah kedokteran mungkin. Dia lihat, kasih dulu ini. Begitu saya kasih, langsung nggak menggap-menggap lagi, langsung, katanya gitu. Dengan obat itu. Setelah itu saya masih kaget karena saya punya ipar, edak saya dari Tanjung Priok saya bawa waktu itu. Dia kan paling anti dengan karismatik dan firman Tuhan. Dia waktu mertua saya dibaptis, saya bawa ke kamar mandi. Dia itu hanya jongkok begitu di ruang tengah. Dia perhatikan, tapi dia nggak mau ikut datang. Tapi waktu megap-megapnya itu apa? Dia hanya bilang, mati kau, mati kau. Ngomongnya begitu saudaraku. Lihat mamanya megap-megap begitu karena habis kami baptis. Kami angkat ke tempat tidur. Mateo, katanya gitu sama saya. Makanya setelah kami udah kasih minum, kasih obat sembuh. Sore itu kami pulang. Saya tidak mau berlama-lama, saya masih trauma dengan sesak napasnya itu saudaraku. Tapi saya mengucap syukur. Semua orang tua kami terima baptisan kecuali bapak saya dan mertua saya laki-laki. Kalau ibu mertua sama mamaku semua sudah terima kebenaran sebelum Tuhan panggil. Jadi saudaraku, di mana kakimu berpijak, di situ kau harus jadi berkat. Terutama firman Tuhan itu harus sampai kepada semua orang, terutama keluarga sendiri dulu. Jangan kita melayani di luar sana, tapi keluarga kita sendiri belum bertobat. Wah, itu sangat disayangkan. Jadi saudaraku, yang terakhir ya. Dikatakan di Mazmur 62 ayat 5 ya sampai 7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan. Gunung batu kekuatanku, tempat kita berlindung. Itu adalah Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan kita memperlengkapi diri mengenal Tuhan dengan benar, maka kemanapun kita pergi, kita akan disebut lebih daripada pemenang. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman kebenaran-Mu, tetapi aku percaya Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk menyampaikan pesan kebenaran-Mu pada jemaat-Mu, pada keluarga besar kami yang semua mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini kami semakin
mengenal Tuhan dengan benar. Kami tetap melekat kepadamu melalui firman-Mu Tuhan, melalui hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Maka saat ini juga kalau ada yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang imannya lemah, Tuhan angkat imannya Tuhan, kuatkan, teguhkan iman daripada semua keluarga kami ini. Sehingga kami semua menjadi pengikut Kristus yang disebut lebih daripada pemenang. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa.